sejak 29 Februari sampai dengan 29 Mei 2020. Jumlah kasus positif COVID-19 terus melonjak. Penggunaan APD tenaga medis meningkat. Limbah medis juga meningkat. Bayangkan saja jika virus COVID-19 menempel di limbah medis APD. Penanganan COVID-19 yang tidak terolah seperti kasus berikut. Telusuri limbah APD COVID-19 di TPAS Balaiharjo. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Gunung Kidul tengah menelusuri keberadaan limbah alat pelindung diri atau APD COVID-19 di tempat pembuangan akhir sampah Balaiharjo, Wonosari. Dalam catatan 2 minggu terakhir, diketahui telah ada 2 kasus pembuangan limbah APD COVID-19 di TPAS tersebut. Dikatakan, jika pembuangan tersebut dilakukan oleh tenaga medis atau institusi, berarti institusi atau orang tersebut sebenarnya telah mengetahui ketentuan-ketentuan yang ada terkait COVID-19 namun tetap sengaja membuangnya. Bagaimana jika hal ini dilakukan oleh pihak rumah sakit? Sangat disayangkan, bukan? Hal ini tentu saja krusial. Sampah atau limbah medis, APD bekas penanganan COVID-19 yang bersifat infeksius butuh perlakuan khusus. Oleh karena itu, dalam pengelolaan limbah APD tersebut, pihak rumah sakit menggunakan acuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SE-2-MN-LHK-PLB-3-PLB-3-2020 tahun 2020 tentang pengolahan limbah infeksius atau limbah B3 dan sampah rumah tangga dari penanganan coronavirus disease atau COVID-19. Lalu, bagaimana cara pengelolaan yang tepat dan sesuai dengan standar? Limbah infeksius yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan wajib dilakukan. Yang pertama, penyimpanan limbah infeksius dalam kemasan yang tertutup paling lama 2 hari setelah dihasilkan. Yang kedua, pemusnahan pada pengolahan limbah B3 yaitu menggunakan fasilitas insinerator dengan suhu pembakaran minimal 800 derajat Celcius atau menggunakan autoclave yang dilengkapi dengan pencacah atau shredder. Dan yang terakhir, hasil pembakaran atau cacahan hasil autoclave dikemas dan dilekati simbol beracun dan label limbah B3 yang selanjutnya disimpan di tempat penyimpanan sementara untuk selanjutnya diserahkan kepada pengelola limbah B3. Selanjutnya, bagaimana jika rumah sakit tidak memiliki fasilitas insinerator sendiri, yaitu dengan menggunakan pihak ketiga atau jasa pengolah limbah B3 medis yang memiliki izin pengolahan limbah B3. Pengangkutan dilakukan oleh pihak rumah sakit ke tempat jasa pengolahan limbah. Syarat pada limbah B3 dilekati simbol sesuai karakteristik limbah B3, yaitu infeksius berwarna kuning. Selain itu, bagaimana dengan kelangkaan APD di kalangan tenaga medis? Lalu bagaimana dengan APD yang tidak sesuai dengan standar? Karena hal tersebut, maka banyak dari mereka yang tertular hingga meninggal dunia. Lalu, apakah hanya pemerintah atau tenaga medis saja yang harus bertanggung jawab? Kelangkaan APD disebabkan karena penggunaan yang banyak namun stok terbatas. Selain itu, penimbunan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab cukup menjadi peliknya masalah ini. Dan juga kelangkaan APD masker disebabkan oleh penggunaan yang banyak di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengatasi kelangkaan APD tersebut dibutuhkan keterkaitan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah pemerintah melakukan impor dengan sistem yang dipermudah. Kemudian melakukan pemberdayaan SMK atau ahli teknik atau kerjasama dengan industri tekstil seperti memproduksi masker dengan bahan standar seperti polypropylene spunbond dan juga otomotif dalam pembuatan APD face shield dengan tetap memperhatikan spesifikasi bahan yang sesuai dengan standar. Kemudian yang kedua, oleh kita sebagai masyarakat, kita sebagai mahasiswa bisa memberikan sosialisasi terkait penggunaan masker kain kepada masyarakat untuk mengatasi penggunaan masker medis yang semakin langka.
Kemudian UKM atau unit kegiatan masyarakat juga bisa memproduksi masker kain untuk digunakan oleh masyarakat. Dan yang selanjutnya adalah pihak rumah sakit, yaitu menentukan jenis APD yang digunakan pada penanganan COVID-19 didasari oleh tempat layanan kesehatan, profesi, dan aktivitas tenaga medis, yaitu tingkat pertama untuk tenaga medis praktik umum yang tidak menimbulkan risiko tinggi menggunakan masker bedah, gaun, dan sarung tangan pemeriksaan. Lalu untuk tingkat kedua dilakukan untuk aktivitas pengambilan sampel non-pernapasan atau di laboratorium, maka APD yang digunakan adalah penutup kepala, google, masker bedah, gaun, dan sarung tangan sekali pakai. Lalu untuk tingkat ketiga bagi tenaga kesehatan yang bekerja kontak langsung dengan pasien COVID-19 menggunakan APD lengkap, yaitu penutup kepala, face shield, pengaman mata atau google, masker N95, coverall, sarung tangan bedah, dan sepatu boot anti air. Oh iya, untuk teman-teman yang sedang menonton video ini, kami ada sedikit pesan. Bersama Melawan COVID-19.